saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena Engkau memberikan kepada kami satu anugerah, kesempatan, dan juga kekuatan, dan juga kemampuan untuk kami belajar firman Tuhan pada hari ini. Mohon kiranya Roh Kudus boleh menyingkap segala kebenaran itu, dan pada akhirnya kami boleh semakin diperteguh, diperkuat iman, percaya, pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Engkau dipermuliakan atas segala firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, kita pada hari ini belajar firman Tuhan karena kita sudah mendekat untuk menyongsong Natal. Ya, kita juga sudah masuk ke dalam Advent Natal ini. Nah, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat pertama sampai dengan yang ke-17. Saya membaca untuk saat ini ayat yang ke-17 saja. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus, sampai kepada Kristus Tuhan Yesus. Ya. Kita hari ini akan belajar dari silsilah Yesus Kristus. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita gali, yang bisa memberkati kita lewat perikop silsilah Yesus Kristus ini. Nah, untuk saat ini kita akan belajar mengenai Yesus penggenap nubuat. Yesus penggenap nubuat. Jadi dituliskan silsilah ini begitu sangat teliti, ya, begitu sangat runtut dan sistematik sampai kepada Kristus sebagai penggenap dari semua yang disebut di dalam silsilah ini. Ini ada maksud dan ada tujuannya. Nah, yang pertama, bahwa Yesus adalah penggenap seluruh nubuat yang telah dimuat di dalam perjanjian lama yang disampaikan oleh para nabi, yaitu adalah nubuat dari Tuhan. Ya, nubuat dari Tuhan. Nubuat bisa datang dari iblis. Nubuat juga bisa datang dari keinginan daging manusia. Makanya nabi-nabi palsu yang dikatakan dalam perjanjian lama banyak bernubuat dari kemauannya sendiri, dari pikirannya sendiri, dari keinginannya sendiri. Ya, ada nubuat-nubuat yang dari setan yang disebut dengan nujum ataupun ramalan-ramalan. Ada nubuat yang memang diinspirasi oleh kuasa gelap atau kuasa iblis. Tapi nubuat di sini adalah nubuat dari Tuhan yang disampaikan oleh para nabi di zaman itu. Nubuat itu adalah berbicara satu konten tentang masa yang akan datang. Jadi sesuatu yang dikatakan di zaman itu yang akan digenapi di masa yang akan datang. Jadi itu kata nubuat atau kata disebut dengan nanti penyingkapan masa depan, apokalipse, ya, disampaikan oleh para nabi, ya, bernubuat dari kata propeteta, ya, prophet itu adalah nabi, profesi adalah
di mana untuk menyingkapkan sebuah isi di masa akan datang. Ya, kurang lebih demikian. Makanya kalau kita lihat di sini bahwa dalam perjanjian lama itu telah menubuatkan Yesus, ya, baik tentang kelahirannya, ya, dari kelahirannya itu disampaikan oleh Nabi Mika misalnya, yang hidup di abad 8 tahun 700-an sebelum Masehi. Di Mika 5 ayat 1 mengenai mengatakan bahwa Bethlehem bukanlah yang terkecil, daripadanya akan lahir seorang pemimpin Israel, ya. Dan itu digenapi dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Pada waktu kelahiran Yesus, ada para cerdik pandai dari timur yang disebut dengan para Majus yang terus menyelidiki hal ini, dan sampailah di istana Herodes. Dan akhirnya Herodes menyuruh untuk menyelidiki raja yang baru lahir ini. Jadi itu sangat jelas, ya, dari lahirnya. Dan juga ada Yesaya 7:14 bahwa seorang darah atau gadis akan mengandung, ya, dan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Immanuel. Nah, itu digenapi dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23, ya. Yesaya 7:14 digenapi dalam Matius 1 ayat yang ke-23, yaitu mengenai kelahirannya. Dan juga nubuat mengenai karyanya, ya, karya-karyanya, yaitu dari penderitaannya, ya, atau dari pelayanannya sampai penderitaannya, sampai pada puncaknya tentang kematiannya, sampai pada kebangkitannya. Itu dicatat di dalam, ya, kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 1 sampai 12. Jadi itu sangat lengkap dan juga detail, ya, mengenai, ya, segala keajaiban-keajaiban dan juga tentang penderitaannya, kesengsaraannya yang begitu rupa, sampai kepada kematiannya dan juga sampai kepada kebangkitannya. Ya, dalam Injil Sinoptik dan Yohanes, ya, semua mencatat penggenapan ini. Yesus telah juga mengatakan dengan terus terang pada waktu dia di dunia, dia melaksanakan misi pelayanannya. Tatkala masa-masa menjelang untuk penderitaannya, kesengsaraannya, di mana dia berkorban, telah mengatakan, ya, dalam Injil 16 ayat 21, pasal 17, 22, 23, pasal 20, 19, pasal 26 ayat 1 sampai 5, mengatakan dengan terus terang bahwa anak manusia, ya, akan disesah oleh para ahli-ahli Taurat, para imam-imam, tua-tua Yahudi, dan dibunuh, serta pada hari yang ketiga akan bangkit. Jadi ini referensinya tidak 1-2, ya, menyatakan bahwa karyanya yang luar biasa, ya, dari lahirnya, pelayanannya, terus sampai kepada pengorbanannya di atas bukit Golgota, ya, dia mati dan bangkit. Nah, ini saudara menjadi sebuah berita inti utama dalam iman Kristen kita mengenai puncak karya Kristus di atas kayu salib. Ya, dia mati dan bangkit. Dan ini menjadi dasar daripada berita keselamatan itu. Makanya Rasul Paulus mencatat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan yang keempat, ya, mengenai masalah Injil yang diberitakan adalah tentang pribadi Yesus yang mati dan bangkit sesuai dengan kitab suci. Inilah dasar iman kita orang Kristen, ya, yang terus diberitakan sebagai satu berita anugerah, di mana orang yang percaya akan menerima satu anugerah penebusan, yaitu pengampunan dosa, akan menerima keselamatan hidup yang kekal. Nah, mestinya inilah juga menjadi sebuah jantung inti kita sebagai orang Kristen untuk merayakan Natal di tahun ini, ya, menggunakan momen Natal ini bukan hanya sekedar persiapan acara, liturgi, ya, segala sesuatu, tetapi
beban kita yang utama adalah supaya di tengah-tengah kegembiraan Natal ini, kegembiraan itu bukan karena masalah hal-hal duniawi, tapi kegembiraan kita adalah supaya kita boleh bisa memberitakan tentang Yesus yang telah dinubuatkan segala sesuatunya dalam perjanjian lama yang sekarang telah tergenapi dan menjadi suatu berita anugerah, supaya dalam Natal ini ada banyak jiwa yang mendengar dan boleh menerima Injil Yesus Kristus. Jadi kalau saya lihat secara kronologis, kalau ya ini nubuatan Tuhan Yesus dalam perjanjian lama, di mana dia sudah menggenapkan seluruhnya, seperti Sakaria pasal 9 ayat 9, ya, seorang penunggang keledai muda, yaitu Yesus, ya. Dan juga yang disebut dengan Raja Damai, yaitu Yesaya pasal 9, dan juga dialah yang menggenapi nubuatan tentang Paskah perjanjian lama yang dicatat dalam Keluaran pasal 12. Ya, seluruhnya di situ mengenai penyembelihan anak domba. Ya, itu cuma simbol lambang, tapi penggenapan sejati adalah anak domba Allah surga, itu Yesus Kristus. Dialah yang menggenapkan yang disebut dengan anak domba waktu Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Ya, bukan Ishak yang dipersembahkan ataupun Ismail yang jadi dipersembahkan, tapi Tuhan menyediakan, yaitu namanya anak domba yang tersangkut dalam semak belukar di atas gunung Moria. Jadi anak domba ini itu memiliki satu nilai profesi, ya, penyingkapan ke depan, bahwa anak domba itu tidak lain adalah anak domba Allah dari surga, Yesus Kristuslah yang boleh menggenapkan semuanya itu. Bukan Ishak, bukan Ismail, tapi Yesus Kristus yang saudara-saudara kita sebut dengan Isa Al-Masih itu. Jadi supaya kita jangan berdebat, ya, saling mengklaim Ismail atau Ishak, itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah anak domba itu, itulah Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu, yang menjadi korban sempurna untuk penebusan, pengampunan dosa, keselamatan hidup yang kekal. Ya, itu sebuah nubuatan yang rentangan waktunya ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Dan dialah yang telah dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3:15 akan lahir dari keturunan perempuan itu yang akan menghancurkan kepala ular itu. Itu adalah Yesus Kristus. Ya, dalam Wahyu 12 ayat yang ke-15 sampai 17 di situ. Jadi Yesus telah menggenapi seluruh isi nubuatan dalam perjanjian lama. Makanya kita sungguh bersyukur atas silsilah ini. Kita melihat, jadi ada 14 keturunan dari Abraham, ya, sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Memang ada banyak konten-konten nubuatan, tapi yang terpenting benang merah isi perjanjian lama itu adalah Tuhan sejak manusia jatuh dalam dosa telah merencanakan adanya penebusan dari keturunan wanita itu. Jadi itu dipelihara oleh Tuhan sangat luar biasa, yang pada akhirnya kita tahu lewat silsilah ini penggenap dari keseluruhan nubuatan perjanjian lama itu tidak lain, tidak bukan adalah Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kita belajar dari silsilah ini adalah Yesus sebagai penggenap nubuatan yang disebut dari keturunan Daud. Nah, ini penting, saudara. Kenapa keturunan Daud? Keturunan raja? Karena kitab Injil Matius ini ditujukan khusus kepada orang-orang Yahudi, ya, Israel, yang memang menganggap Daud ini adalah pribadi sentral dalam sebuah sejarah Israel. Dianggap pribadi yang mempersatukan. Ya, ini adalah Raja Daud. Ya, karena memang kitab Injil Matius ini melukiskan Yesus sebagai raja. Ya, raja yang akan memimpin, yang akan memerintah, dan yang akan membebaskan. Makanya kita lihat, ya, Yesus yang disebut dengan keturunan Daud ini itu secara spesifik dicatat dalam silsilah dan juga dalam Injil Matius ini. Dan juga bukan hanya Injil Matius saja, tapi dalam semua kitab-kitab Injil.
Jadi ini penting sekali. Ya, ada kalimat Yesus disebut keturunan Daud, keturunan yang meneruskan tata Daud. Nah, itu yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat dalam pemberitaan Injil Petrus pada waktu berkhotbah di pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta, dia menyebut satu sejarah yang luar biasa. Jadi khotbah itu sederhana sekali, memberitakan tentang Yesus yang telah disalibkan, mati dan bangkit. Dia adalah keturunan Daud. Itu Kisah Rasul pasal 2 ayat 29 sampai pasal 3 ayat 1 sampai 6 khotbah Petrus yang menyebut Yesus dalam khotbah puncak penting waktu itu. Yesus adalah keturunan dari Raja Daud. Ya. Terus Paulus juga dalam kitab Roma pasal 1 ayat 3 menyebut Yesus dari silsilah keturunan Daud. Paulus dalam kitab-kitab pastoralnya 2 Timotius pasal 2 ayat 8 juga menyebut Yesus adalah keturunan Daud. Ya, dalam kitab-kitab Yohanes, kitab Injil, banyak sekali sebut Matius 22 ayat 23. Di situ ada orang-orang yang disembuhkan. Jadi orang-orang yang rakyat bawah yang mengalami penderitaan, mereka dengar cerita itu mungkin pada waktu dari satu orang ke orang lain sudah menjadi satu cerita yang sangat merakyat pada waktu itu. Mereka sedang menantikan satu Mesias, juru selamat, sang pembebas yang dari keturunan Daud. Makanya orang-orang yang sakit yang disembuhkan menyebut Yesus keturunan Daud. Dalam kitab Injil Matius pasal 15-22 ada wanita dari Tirus dan Sidon yang minta juga pertolongan, menyebut Yesus anak Daud. Anak Daud. Dan juga Matius pasal 20 ayat 30 ada orang buta berseru pada Yesus minta dikasiani, Yesus anak Daud. Dan juga Matius pasal 21 9 15 ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, orang banyak masyarakat yang sudah mengenalnya berseru Yesus anak Daud, Hosana Yesus anak Daud. Jadi itu sungguh menegaskan dan meyakinkan. Karena kitab Matius ditulis kepada orang-orang Yahudi yang sangat membanggakan keturunan dari Raja Daud ini. Sampai kepada kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Itu dalam Wahyu 22:16 juga menulis tentang Yesus sebagai tunas Daud. Jadi apa yang memang dinubuatkan tentang Yesus secara spesifik mengenai keturunan Daud itu tercatat lengkap dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, dalam juga pemberita Injil. Nah, ini sungguh sangat mengagumkan dan sangat luar biasa. Kenapa secara spesifik disebut keturunan Daud? Karena memang kitab Matius melukiskan Yesus sebagai raja, dan juga umat Yahudi sangat membanggakan figur Daud ini sebagai pemersatu bangsa Israel pada waktu itu. Nah, saudara, dari Yesus adalah penggenap nubuat dari keseluruhan Perjanjian Lama maupun juga secara spesifik dalam kitab Matius ini sebagai keturunan Daud, yaitu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyatakan nubuat yang disampaikan itu sangat akurat, tepat, dan tidak ada yang meleset. Karena apa? Karena ini adalah nubuat dari Tuhan. Kalau namanya nubuat dari Tuhan, pasti tepat, akurat, tidak ada yang meleset satupun, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi agar kita betul-betul yang sebagai orang-orang percaya pada Kristus yang mengimani firman-Nya dalam Alkitab ini, kita betul-betul bersyukur, memuji, mengagungkan Tuhan betapa Dia ajaib di dalam firman-Nya dalam bentuk nubuatan, sangat tepat, akurat, dan tidak ada satupun yang meleset. Yang kedua, untuk menyatakan rencananya tidak pernah gagal. Inilah yang kita sering kali nyanyi, Dia tak pernah gagal.
di dalam semua janji firman-Nya, dan juga dalam seluruh nubuatan-nubuatan yang disampaikan, ya dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak pernah gagal. Ya, tentang Yesus Kristus, mengenai kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, ya, pengorbanan yang luar biasa, kebangkitannya, dan juga mengenai kedatangannya kembali pada kali yang kedua, sampai pada zaman akhir atau akhir zaman oleh kitab Daniel. Wah, itu sangat lengkap, luar biasa. Makanya kita perlu belajar eskatologi. Nah, ini semuanya berpusat pada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus sebagai penggenap seluruh nubuatan itu. Ya. Jadi yang kedua, untuk menyatakan rencananya tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat 2, Yesaya 55 ayat 11. Jadi segala yang difirmankan dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia, tak pernah gagal. Itulah firman dari Elohim, firman Yeswah Amasiah Elohim. Ya, itulah firman dari Kados Wa Elohim, ya, Allah Tritunggal yang besar, luar biasa, dahsyat. Ya, kita percaya bila dalam persiapan Natal kita memuji-muji Tuhan, memuji segala anugerah kasih-Nya, segala firman-Nya yang sangat dahsyat, luar biasa. Yang ketiga, untuk menyatakan Tuhan yang maha setia memelihara firman-Nya. Nah, sini kita belajar dari silsilah. Wah, Dia yang berfirman sejak mulanya sampai sekarang, itu Dia memelihara firman-Nya. Itu artinya Dia pribadi yang maha setia, sangat setia. Makanya ada pernyataan firman Tuhan 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10 bahwa ya, Dia itu memang maha setia. Kalau kita ini seringkali tidak setia, Tuhan tetap setia. Jadi sangat dahsyat, luar biasa. Jadi Dia yang berfirman, Dia juga yang setia memelihara firman-Nya. Artinya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Itu juru selamat kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang keempat dari semua, nomor 1, 2, 3 itu adalah sebagai tujuan puncak supaya ya kita semua ini sebagai orang percaya bisa mengerti dan percaya. Artinya tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kesangsian sedikit pun. Kita mesti percaya bulat, jangan ada ragu-ragu sedikit pun tentang apa yang disampaikan Tuhan, yang merupakan konten nubuatan itu tergenapi. Artinya telah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi. Karena itu mari kita memuji Allah atas firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab ini, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Penyingkapan yang luar biasa yang kita boleh percaya, yang selalu meneguhkan, menguatkan iman percaya kita. Karena itulah kita belajar dari silsilah Yesus Kristus pada hari ini adalah Yesus penggenap nubuat. Pertama, nubuat ke seluruh perjanjian lama secara spesifik adalah Dia penggenap garis keturunan Daud. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu. Tuhan, boleh tolong kami untuk mengerti, sehingga kami tak perlu sanksi, tak perlu ragu, tapi hati kami bulat percaya tentang konten nubuatan firman Allah yang telah dicatat dalam keseluruhan Alkitab ini. Terpujilah Allah kami kekal, dan kami siap boleh menyambut Natal dengan hati yang penuh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penggenap nubuat itu. Amin.